Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan ketika Tuhan memberikan kepada kita kepekaan. Kita bisa melihat, mendengar apa yang terjadi di sekitar kita, orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita kenal dalam keadaan sakit, bergumul dengan pekerjaan, persoalan keluarga dan sebagainya. Lalu apa respon kita terhadap kepekaan yang Tuhan berikan itu? Apa yang saat ini kita lakukan terhadap mereka? Ini yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini. Kita akan merenungkan satu tema, yaitu Tuhan dengar doaku. Saya ajak kita sekalian bersama berdoa mengawali perenungan ini. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami kepekaan. Kami bisa melihat, kami bisa merasakan apa yang dialami oleh orang-orang yang ada di dekat kami. Namun seringkali kami bingung bagaimana kami harus merespon itu. Apa yang kami lakukan? Hari ini kami akan mulai dengan mendoakan mereka. Kami mohon supaya Engkau memberikan kami hikmat melalui firman-Mu supaya kami tahu apa yang seharusnya kami lakukan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Samas dan keluarga damai, saya akan membacakan satu ayat saja dari Mazmur 39 ayat 13. Mazmur 39 ayat 13. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Sobat Samas dan keluarga damai, Mazmur 39 ini menggambarkan bahwa Mazmur sedang dalam pergumulan yang berat. Dia berteriak kepada berdoa kepada Tuhan. Tapi rasanya jawaban Tuhan itu belum dia dapatkan. Itulah sebabnya kenapa dia mengatakan, dengar doaku ya Tuhan. Kalau Tuhan mendengar doanya, dia tidak akan meneriakkan seperti ini. Bahkan lebih tegas lagi dia katakan, berilah telinga kepadaku. Berilah telinga untuk apa? Berilah telinga kepadaku, kepada teriakku minta tolong. Lalu kalimat ini ditutup dengan satu kalimat yang sangat keras. Jangan berdiam diri melihat air mataku. Bukan hanya jangan berdiam diri mendengar doaku. Bukan hanya jangan berdiam diri mendengar teriakku, tetapi juga melihat air mataku. Sobat Samas dan keluarga damai, ayat ini menunjukkan kepada kita, ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, kita berteriak kepada Tuhan, kita minta supaya Tuhan menolong kita. Tetapi pertanyaannya, ketika orang-orang yang ada di sekitar kita berteriak kepada kita, apa yang kita lakukan? Sesungguhnya kita dengan mereka bisa ada di dalam keadaan yang sama, ataupun mungkin keadaan yang berat. Itu kalau hari ini terjadi atas mereka, bisa jadi besok atau lusa terjadi atas kita. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk melihat persoalan-persoalan yang terjadi. Dan yang pertama, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan tentang saudara-saudara kita yang sakit. Saudara-saudara yang sakit itu ada yang jauh dari anak-anaknya. Kalau mereka adalah orang tua yang ada di kota ini, lalu anak mereka berada di luar kota, luar pulau, atau bahkan luar negeri. Lalu sekarang ketika orang tua yang berada di kota ini sakit dan mereka kesulitan akses untuk berobat, lalu apa yang bisa mereka lakukan? Anak-anak mereka yang berada di tempat yang jauh, sekalipun mungkin mereka punya fasilitas di sana, mereka sanggup melakukan sesuatu di sana, tetapi terhadap orang tuanya yang di sini, apa yang bisa mereka lakukan? Begitu juga sebaliknya, ketika anak-anak mereka berada di luar kota atau luar negeri dalam keadaan sakit, lalu apa yang bisa mereka lakukan? Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan lain juga terjadi dengan adanya atau munculnya klaster keluarga. Saya percaya kita semua selalu berusaha untuk menjaga diri. Bahkan kalau kita sakit, kita mau supaya anggota keluarga kita tidak sakit. Tetapi bagaimana kalau itu terjadi tanpa kita ketahui?
begitu cepat menyebar dan itu menjadi klaster keluarga. Seringkali kita merasa tidak tahu lagi apa yang bisa kita lakukan, siapa merawat siapa. Kita akan doakan juga bagian ini. Lalu bagaimana dengan anggota keluarga atau saudara-saudara yang belum mendapatkan perawatan? Mereka mencari rumah sakit, bahkan ada yang sudah mendapatkan ambulans, putar-putar berupaya untuk mencari dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain. Tetapi tidak ada. Orang bisa mengatakan bahwa ya kalau begitu jangan dibawa ke rumah sakit. Siapa yang tahu kondisi yang kritis yang sedang dialami. Dan seringkali dalam keadaan antara hidup dan mati. Ketika mereka masih berada di ambulans. Tetapi tetap tidak ada tempat untuk perawatan itu. Demikian juga kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang menghadapi para dokter ataupun tim medis yang sudah angkat tangan dengan kondisi itu. Mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita mendoakan yang pertama tentang hal ini. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mau bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit tetapi mereka jauh dari anak, jauh dari keluarga. Mereka tidak punya akses di sini. Oh Tuhan, tolong mereka. Tuhan jamah, Tuhan bukakan jalan. Bahkan ketika kami menjadi orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang membutuhkan akses ini, anggota keluarga mereka jauh, Tuhan tolong supaya kami juga boleh menolong mereka. Tuhan bukakan jalan, gerakkan kami. Tuhan, kami rindu supaya bukan hanya mereka yang menanggung ini sendirian. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami sakit bersama. Terjadi klaster keluarga karena pandemi ini. Tuhan, setiap keluarga sudah berusaha untuk menjaga kondisi kesehatannya, menjaga anggota keluarga yang lain. Tetapi ketika persoalan ini tiba-tiba datang, kami tidak bisa menolak. Kami berdoa Bapak supaya Engkau menolong keluarga-keluarga yang mengalami mereka sakit bersama. Tuhan jamah, Tuhan buka jalan, Tuhan menolong. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga atau anggota keluarga yang belum mendapatkan perawatan. Sementara kondisi mereka kritis, mereka membutuhkan belas kasih Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan buka jalan supaya mereka bisa mendapatkan itu. Tuhan, kami rindu Tuhan, supaya kesempatan-kesempatan untuk menerima pengobatan, pertolongan, kesembuhan itu juga mereka alami. Bapa, pada saat ini kami menyerahkan seluruh pergumulan tentang saudara-saudara yang sakit ini. Dan bahkan kami juga berdoa Bapa untuk mereka yang mengalami komorbid. Mereka ada sakit penyakit yang lain. Mereka harus berjuang Bapa. Dalam keseharian pun mereka menghadapi sakit mereka itu. Mereka harus menjaganya sedemikian rupa. Dan kalau kali ini mereka terpapar, apa yang harus mereka lakukan? Bapa, kami saat ini juga ingin menyerahkan untuk saudara-saudara yang ada sebagai tim medis. Kami mohon supaya Tuhan menolong mereka, memberi hikmat, kerjasama penanganan yang terpadu. Bahkan rumah sakit Tuhan, biarlah hal ini bisa memberikan pertolongan yang tepat. Bapa, kami saat ini juga berdoa untuk koordinasi di antara tim medis, bahkan antar rumah sakit Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan untuk proses vaksinasi. Ada beberapa saudara kami yang mengalami sakit-sakit tertentu sehingga mereka tidak bisa divaksin. Bagaimana keadaan mereka Tuhan? Kami berdoa untuk mereka yang hamil, mereka yang mengalami ada hal-hal tertentu, mereka mengalami kesulitan ketika terpapar. Kami juga berdoa ya Bapak untuk penanganan kebutuhan oksigen, kebutuhan obat-obatan, bahkan beberapa sekarang ini mulai langka. Kami serahkan hal ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak, saat ini kami juga ingin berdoa untuk apa yang dilakukan oleh GKI Damai. Kami berdoa untuk visitasi online Tuhan. Supaya ini boleh saling menguatkan saudara-saudara yang sedang mengalami sakit. Bahkan ada persekutuan penguatan untuk mereka yang terpapar. Kami berdoa Tuhan supaya ini menjadi kekuatan untuk satu dengan yang lain saling menopang. Kami berdoa ya Bapak untuk persekutuan penghiburan.
Untuk mereka yang mengalami kehilangan anggota keluarga, Tuhan menolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan pengiriman makanan bagi saudara-saudara yang tidak bisa keluar, bahkan kondisi mereka lemah. Tuhan tolong Tuhan, supaya bantuan yang diberikan ini bisa menolong mereka yang dalam keadaan sakit dan tidak berdaya. Bapak, kami juga ingin terus berdoa untuk anggota, untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan ekonomi dalam pekerjaan mereka. Mereka mengalami kebangkrutan, Tuhan buka jalan. Kami berdoa juga mereka yang membutuhkan sarana dan prasarana untuk work from home, study from home. Bahkan untuk pelayan-pelayan Tuhan yang saat ini harus melakukan recording from home. Tuhan memimpin supaya semua ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dan kami saling menopang satu dengan yang lain. Ya Bapa, kami hanya dapat menyerahkan pergumulan kami ini Tuhan. Kau menampung setiap tetes air mata kami Tuhan. Karena kami percaya Kau mengasihi kami, Kau mendengar setiap doa kami. Karena itu kami menyerahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sobat Samas dan keluarga damai, naikkan terus doa-doamu. Dan biarlah sungguh-sungguh Tuhan mendengar doa kita. Dia memberikan jalan keluar dan kita menangkap itu. Sehingga kita bisa berjalan di jalan di mana tempat Tuhan membebaskan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.